Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di podcast Bahas Ulas. Oke, kita langsung saja ya. Di depan kita ini sudah ada rekap lengkap dari pekan ke-18 BRI Super League musim 2025-2026. Ada hasil pertandingan, ada klasemen baru, statistik, semuanya lengkap. Dan dari semua data ini muncul satu hal yang menurut saya menarik banget. Bukan cuma siapa yang ada di puncak, tapi gimana caranya mereka sampai di sana. Betul sekali. Karena pekan ini tuh kayak ada dua filosofi yang beradu kan. Iya. Ada yang menang susah payah, skor tipis, pertahanannya rapat banget. 1-0 gitu ya. Nah, itu dia. Tapi di sisi lain ada juga yang menang dengan dominasi total pesta gol. Jadi mari kita bedah bareng-bareng mana sih yang lebih menentukan di perburuan gelar musim ini. Kita mulai dari yang paling atas dulu ya. Persib Bandung akhirnya berhasil merebut kembali puncak klasemen. Akhirnya kembali lagi ya. Iya, tapi caranya itu loh, menangnya tipis banget 1-0 lawan PSBS Biak. Dan di saat yang sama, Borneo FC yang di posisi 2 juga menang dengan skor sama persis, 1-0 juga. Identik ya. Nah, melihat dua tim teratas ini menang tipis, ini nunjukin mental juara atau justru tanda bahaya kalau mereka sebetulnya kesulitan. Gimana tuh lihatnya? Itu pertanyaan bagus banget, karena jawabannya bisa dua-duanya kan. Di satu sisi, ya kemampuan menang 1-0 di bawah tekanan itu ciri khas tim juara. Efisiensi ya? Betul, efisien, pertahanan solid, nggak perlu main cantik, yang penting 3 poin aman. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin betapa tipisnya margin kesalahan di puncak. Oh iya juga ya. Satu kesalahan kecil aja, kebobolan 1 gol, langsung hilang 2 poin. Dan kita tahu Persija sama Malut United di bawahnya itu nempel ketat banget. Jadi bergantung sama kemenangan tipis ini, risikonya tinggi. Benar banget. Rasanya kayak semua yang di puncak lagi main catur ya, hati-hati banget. Setuju. Tapi nih kalau kita lihat sedikit ke bawah, ada Malut United yang seolah-olah datang terus langsung ngebalikin papan caturnya. Menang telak 4-0 atas Persik Kediri. Itu kan kontras banget. Kontras sekali. Dan kemenangan Malut United ini sebetulnya bukan anomali loh. Kalau kita sambungkan ke data top skor, ini jadi masuk akal banget. Oh gimana tuh? Mereka punya 2 pemain di 5 besar top skor. Ada Ciro Alves sama David da Silva, masing-masing udah 8 gol. Ini kan mimpi buruk buat pertahanan lawan. Jadi nggak bisa fokus ke satu orang ya? Nggak bisa. Anda jaga yang satu, yang satunya lagi bebas. Ini kemewahan yang nggak dimiliki tim lain di 4 besar. Kemenangan 4-0 itu ya bukti nyatanya. Dan bukan cuma mereka yang pesta gol, saya lihat di sini Persebaya Surabaya juga menang meyakinkan di kandang lawan, 3-0 lawan PSIM Yogyakarta. Nah, itu juga pernyataan kuat. Menang tandang dengan skor besar itu biasanya nunjukin kekuatan mental yang luar biasa kan? Betul, itu sebuah statement. Tapi kita juga perlu lihat konteksnya. Kemenangan Persebaya ini juga perlu dilihat dari performa PSIM Yogyakarta. Oh, ada apa dengan PSIM? Mereka musim ini memang lagi agak rapuh kalau main di kandang. Jadi, ya ini bukti mental Persebaya kuat, tapi sekaligus cerminan kerapuhan lawannya. Satu hasil pertandingan bisa cerita 2 kisah yang beda, kan? Oke. Sambil semua drama ini terjadi di papan atas, mungkin kemenangan yang paling punya arti emosional justru ada di papan bawah ya. Persijap Jepara ya? Betul, Persijap Jepara akhirnya bisa menyudahi rentetan hasil buruk mereka, menang 2-0 atas PSM Makassar. Ya Persijap, ini suntikan kepercayaan diri yang luar biasa. Bisa jadi titik balik ya. Bisa banget. Momen di mana pemain percaya lagi kalau mereka bisa bersaing. Sekaligus ini ngirim sinyal ke tim di atasnya, kayak PSM, bahwa nggak ada laga yang gampang. Menarik. Nah, di tengah semua dinamika tim ini, ada satu individu yang kayaknya konsisten banget. Maxwell Souza dari Persijap. Sang top skor. Dia makin kokoh tuh di puncak daftar pencetak gol terbanyak, sekarang udah 11 gol. Seberapa penting sih perannya buat jaga Persijap tetap di jalur juara? Perannya vital sekali. Tapi ini juga seperti pedang bermata dua. Punya striker andalan kayak Souza itu aset luar biasa. Dia bisa jadi pembeda. Tapi Ketergantungan yang tinggi ke satu pemain itu risiko. Coba bandingkan sama Malut United tadi, yang punya 2 ancaman. Kalau Souza cedera atau lagi seret gol Persija datang dari mana? Itu pertanyaan strategis buat mereka.
Jadi, setelah kita bedah semua ini, gambaran pekan ke-18 jadi lebih jelas ya. Di puncak, kita punya adu strategi, adu mental yang super ketat. Setiap gol berharga. Betul. Tapi di saat yang sama, ada kekuatan ofensif yang siap meledak kapan aja dan bisa mengubah peta persaingan. Ini benar-benar pertarungan antara efisiensi melawan daya ledak. Persis. Dan ini ninggalin satu pertanyaan menarik buat kita renungkan. Kita udah lihat kalau menang 1-0 sama menang 4-0 nilainya sama-sama 3 poin kan di klasemen? Ya, sama aja. Nah pertanyaannya, seiring musim makin dekat ke akhir, tekanan makin tinggi. Pendekatan mana yang akhirnya terbukti lebih ampuh? Apakah gelar juara nanti akan ditentukan oleh pertahanan paling kokoh yang bisa ngunci kemenangan tipis? Atau oleh lini serang paling produktif yang bisa hancurin lawan-lawannya? Itu yang patut kita tunggu. Pertanyaan yang sangat bagus untuk menutup pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.